itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini, saudara? Saya percaya sukacita yang dari Tuhan. Demikian juga kekuatan yang dari Tuhan. Nyanyian syukur yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Sebab bahwasanya Tuhan yang kita sembah adalah sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini bagi saudaraku yang ada di Australia, gereja PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, pemahaman kelompok Alkitab yaitu PA Peniel yang ada di kota Melbourne, demikian juga yang ada di kota Brisbane. Bagi saudaraku yang ada di Indonesia, yaitu Jemaat Kristen Indonesia Soelaib yang ada di Bandung, Jawa Barat, Jemaat Kristen Indonesia Soelaib yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku, pemahaman kelompok Alkitab, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, dan kota Wonogiri. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Mari kita sapa. Shalom. Bahkan fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam yayasan pembawa kabar baik, baik yang ada di Jabodetabek, baik juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan yang ada di Pulau Pelin. Mari kita sapa. Shalom. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, memuliakan Dia, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu. Engkau adalah pokok pujian kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini kami datang. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari, darah-Mu Yesus Kristus itu yang menebus kami, yang menyucikan kami, yang memperdamaikan kami, dan yang telah membenarkan hidup kami nyata dalam kami. Demikian tempat di mana kami pakai untuk beribadah, dimanapun kami berada, kami berkata juga ada darah Yesus Kristus, sehingga tempat kami kudus.
Engkau berkenan hadir Tuhan. Mari berkat-Mu yang baru, berkat-Mu melimpah-limpah, anugerah-Mu dicurahkan melimpah-limpah. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami mengalami kesembuhan. Bahkan terjadi mujizat, terjadi pemulihan. Dan supranatural Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami berkata tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk masuk di hadirat Tuhan. Apapun penyebabnya. Tidak ada roh tutorial, roh penguasa di udara, atau kuasa kegelapan apapun yang mengganggu kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata hanya Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, yang ada bersama kami sekarang, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku semua dikasih Tuhan. Mari saja kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari kita memuji namanya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, saudaraku. Karena di dalam Dia kita temukan keajaiban. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Dia yang memberi kekuatan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Dia yang berjanji dan yang menggenapi Janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, mari kita memuji Tuhan. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, pujilah Tuhan di jiwaku dan bermazmurlah bagi Dia. Mari sekali lagi nyatakan, wow. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara. Amin. Dia melebihi dari segalanya. Kasih setia Tuhan itu besar dan kekal selamanya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersyukur kepadanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, saudaraku. Karena itulah Tuhan kita. Mari kita datang memuji Dia dengan segenap hati, menyanyikan nyanyian kemenangan dan sorak-sorai, karena Dia sungguh baik. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita kembali menyembah Tuhan. Mari saatnya kita belajar dekat dengan Tuhan, memberikan nyanyian pujian, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah yang kami berikan hari ini kepadamu. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembahmu, sebab Engkau sungguh besar dan ajaib. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada bisa melukiskan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari nyatakan sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan namanya, mari kita lebih lagi menyembah Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami bawa segenap hidup kami hanya kepada-Mu. Mari sekali lagi dari awal, mari nyatakan saudara. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Engkau yang telah membenarkan setiap kami dengan darah-Mu. Tuhan, inilah nyanyian kami. Kami berikan kepada-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Mari lebih lagi saudara, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Yesus, Engkau Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Yesus,
Mazmur bagi Dia. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh manis, tiada seperti-Mu Tuhan. Engkau luar biasa, Kami tinggikan Engkaulah yang Yesus tinggikan. Kami Bapa, sembah sebab Engkau yang layak, ini kami Tuhan. Engkau yang mulia. Terima Penyembahan kami, hormat kemuliaan pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau tinggi. Mari saudara, jangan hanya Segala Dia, yang jangan hanya Dia, tapi pujilah Dia, sembahlah Dia, bermakmurlah Dia. Mari alami Tuhan, masuk lebih dalam hadirat. Biar Tuhan yang memeluk, biarkan Tuhan menjamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu hari ini. Maka terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi Bapakku datang. Mari percaya saudara, Tuhan ada bersama kita. Dia ada di tengah-tengah kita. menyembah Mari alami Dia. di sini. Kami percaya. Ku percaya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. ada bagi. Mari buang semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kebimbangan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Mari sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak Ya usah ku Tuhan, takut, sebab Engkau perlindungan kami, sebab Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada kehidupan. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Mari dengan iman nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu saudara. Kau hebat, Mari berserahlah kepada Tuhan. ajaib perkasa. Biarkan hari ini Tuhan menyentuh tangan kita. Perbuatanmu. Biarkan Tuhan menyentuh hidup kita. Ku nyanyi haleluya. Ini kami Tuhan. Ku nyanyi Ini kami haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Holy Father, we worship you. Holy Father, we worship you. Holy Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. Yes, Lord. More and more and more and more. Holy Father, we worship you. Holy Jesus, we worship I call your name, Jesus. Holy Spirit, I miss you, Lord. we worship I miss you, Jesus. Hallelujah. Holy Father, Holy Father, we worship you. Holy Jesus, we worship you. Holy Spirit, we worship you. In this place. hallelujah. Hallelujah. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberi kelegaan, Engkau yang memberi ketenangan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Engkau yang memberi terobosan. Sekali lagi nyatakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Holy Spirit rendah. Holy Spirit reign now. Yes Lord, yes Lord. Holy Spirit reign. Hallelujah. Amen, amen. Thank you Lord. Reign now. Mari bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari buka kapasitas hidupmu Tuhan. Mari biar bencana kita diisi oleh kuasa Roh-Nya. Biarkan air kehidupan itu mengalir, menyegarkan, menguatkan, memulihkan kita, menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Reign now. Reign on us. Holy Spirit reign now. Holy Spirit reign now. Reign now. Reign on us. Amen, amen, amen. Holy Spirit reign. Yes Lord. I surrender. Holy Spirit reign now. Reign now. Reign on us. One again, singing together. Holy Spirit reign now. Holy Spirit reign now. Yes Lord, yes Lord. Amen. Reign now. Right now. Reign on Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit reign now.
Rain down, rain on us. More. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Right now, Jesus. Hallelujah. Rain down, rain on us. Fill me with the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Rain down. Yes, Lord. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Mari saatnya kita akan deklarasi, kita menyatakan iman kita untuk kita boleh menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus oleh karena firman. Mari sama-sama kita sepakat. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita,
yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa. Maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, Anda adalah gereja yang dibentuk oleh Tuhan Yesus di atas pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus mengakui bahwa Anda adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan Yesus menambahkan bahwa gereja yang dibentuk oleh Yesus, jemaat yang dibentuk oleh Yesus, alam maut tidak boleh menguasainya, dan jemaat yang dibentuk oleh Yesus, Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Itulah Anda dan itulah saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat memahami kebenaran ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami mau mendengar firman-Mu. Kami telah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu, yang membuat setiap kami dimanapun kami berada, kami mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami katakan ada darah Yesus atas hidup kami, maka tulah apapun namanya tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kali ini saya akan membawa satu tema, Gamaliel, seorang rabi yang percaya kepada Yesus. Pada zaman waktu itu, zamannya Yesus, ada seorang nabi, ada seorang imam besar, imam yang namanya luar biasa. Dan dia bukan sembarang rabi, ya, tetapi rabi yang besar. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk membacanya dalam Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-42, ya. Judulnya Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama dan Nasihat Gamaliel. Ayat 26, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Nah, ini ada satu peristiwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid tetap bersemangat untuk membagikan firman, untuk menyaksikan siapa Yesus. Murid-murid dengan semangat yang tinggi, mereka membagikan bahwa Yesus itu Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi banyak orang Yahudi yang tidak percaya. Dan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Mereka nggak percaya. Ya. Namun murid-murid ini terus menggemakan itu. Apalagi setelah peristiwa turunnya Roh Kudus. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ayat yang ke-27. Mereka, yaitu kepala pengawal dan orang-orangnya, membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Mahkamah Agama ini disebut dengan Sanhedrin. Ya. Nah, menghadapkan mereka kepada Sanhedrin, imam besar mulai menanyai mereka. Ayat yang ke-28, katanya,
dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Imam besar nggak berani berkata dalam nama Yesus, nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu, darah Yesus kepada kami. Ya. Ini adalah perkataan keras dari imam besar. Ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini komentar si Petrus dan murid-murid yang lain. Tidak disebutkan murid yang lain ini siapa, tapi saya sangat meyakini murid yang lainnya adalah Yohanes. Ya. Kemudian ayat yang ke-30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Ini perkataan Petrus. Yang kamu gantungkan pada kayu salib. Dan kamu bunuh. 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Wow. Ini Petrus tidak punya pengalaman mempelajari agama. Tapi Petrus berbicara apa yang dia dengar, apa yang dia alami. 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. 33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya. Jadi imam besar juga anggota Sanhedrin itu, Anda harus tahu anggota Sanhedrin itu ada 70 plus 1 yaitu imam besar, jadi 71, itu disebut Sanhedrin. Dia adalah satu wadah, di mana di dalamnya ada orang Saduki, ada orang Farisi, ada orang Eseni. Ya. Kalau Anda pernah mendengar Yohanes Pembaptis, itu adalah kelompok Eseni. Siapa orang Saduki? Orang Saduki adalah kelompok orang-orang pandai dari bangsa Israel. Dan kelompok Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Tetapi orang Farisi mereka percaya. Nah, inilah Sanhedrin, satu kelompok 71 orang termasuk imam besar. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca ayatnya yang ke-34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, dalam Sanhedrin tadi, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya. Karena Gamaliel mau menyatakan pandangannya. Ya, setelah Petrus dan Yohanes tadi dibawa keluar, ayat 35, sesudah itu ia berkata kepada sidang, Gamaliel ini berkata kepada sidang, hei orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Petrus dan Yohanes. 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Jadi
Imam Gamaliel menceritakan peristiwa yang sudah pernah terjadi sehubungan dengan Teudas. Sekarang 37. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Kemudian ayat 38. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Siapa? Petrus dan Yohanes tadi. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Kenapa? Gamaliel berkata, supaya orang-orang ini dilepaskan saja. Karena pemimpinnya yang bernama Yesus. Dan Yesus sudah dijatuhin hukuman disalib. Itu sudah terjadi. Yesus sudah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Namun, kelompok orang-orang Kristen ini tidak bubar, tapi terus menyatakan adanya gerakan demi gerakan. Maka Gamaliel memberi nasihat. Teudas muncul. Tatkala Teudas mati, bubar. Senyap-senyap. Yudas dari Galilea, dia muncul dengan pengikut yang cukup banyak. Tapi pada waktu Yudas mati, bubar lagi. Tapi kelompok di mana dua orang tadi ada, murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes, pemimpinnya yaitu Yesus sendiri, sudah mati, disalibkan lagi, sudah dikubur, namun bangkit. Dan kebangkitan itu cukup berbicara banyak kepada orang-orang Yerusalem. Dan nasihat Gamaliel ini jelas sekali. Di situ dikatakan ayat yang ke-38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Siapa? Petrus dan Yohanes. Jangan bertindak apa-apa. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Nasihat ini diterima oleh tiga kelompok itu, Saduki, Farisi, dan Eseni. Dan Imam Gamaliel juga anggota Sanhedrin. Dan saya sangat yakin karena Sanhedrin ini saat mewakili tokoh-tokoh, dan Imam Gamaliel ada di situ. Waktu Yesus dijatuhi hukuman mati pun Gamaliel ada di situ, dan Gamaliel terus mengamati. Setelah dijatuhi hukuman, disalibkan, salib, Yesus mati. Mungkin dia berpikir, habis ini tenang. Ternyata berbeda. Kelompok ini justru berkembang dan berani untuk bersaksi. Dan apa yang terjadi hari Minggu pagi itu, Yerusalem digemparkan dengan kebangkitan Yesus. Saksi-saksinya banyak. Satu regu tentara yang digerakkan oleh Pontius Pilatus untuk menjagai kuburnya Yusuf Arimatea. Siapa Yusuf Arimatea? Dia juga anggota Sanhedrin. Mungkin kita mundur sebentar. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yesus dijumpai oleh seorang yang bernama, Anda masih ingatkah? Yohanes pasal yang ketiga, yang diskusi dengan Yesus pada waktu malam hari. Oh, haleluya. Siapakah dia? Kita baca sebentar ya.
Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pemimpin Sanhedrin. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan, jika Allah tidak menyertainya." Nah, itulah Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus juga seorang Sanhedrin. Dan dia pemimpin Sanhedrin itu. Ya. Nah, sekarang kita ketemu dengan Gamaliel, Imam Gamaliel. Dan dia mengamati Yesus dan murid-muridnya. Pengajarannya diamati. Ya. Nah, waktu Yesus dijatuhi hukuman salib, Gamaliel tahu. Kemudian waktu Yesus mati, Gamaliel tahu. Waktu Yesus dikuburkan, di kuburannya Yusuf Arimatea, Gamaliel tahu. Kenapa? Karena Yusuf Arimatea juga anggota Sanhedrin. Jadi rupa-rupanya sudah mulai banyak anggota-anggota Sanhedrin yang mulai mengenal Yesus. Itu sebabnya saya berikan temanya Gamaliel, seorang rabi yang percaya kepada Yesus. Dia percaya. Yusuf Arimatea percaya. Nikodemus percaya. Tapi belum berani terbuka. Gamaliel begitu juga, belum berani terbuka. Maka pada waktu Petrus dan Yohanes ditangkap di Bait Allah, ya, dan tadi ada satu kalimat yang menarik sekali, ayat 26, kita kembali di situ. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melimpari mereka. Mereka membawanya keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, Sanhedrin. Imam besar mulai menanyai mereka. Ya. Nah, jadi penangkapannya pun manusiawi, tidak dengan kasar. Karena kepala pengawal takut dilempari. Dilempari apa? Semua barang yang ada di sekitar mereka. Ya. Nah, inilah yang sangat menarik. Saya sangat percaya bahwa Imam Gamaliel ini, rabi, disebut rabi juga, tapi dia orang Farisi. Orang Saduki menghargai Gamaliel. Siapa orang Saduki? Orang Saduki adalah orang-orang Israel dari kelompok orang-orang cendekiawan. Dan mereka jumlahnya cukup besar, dan mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Anda ingat Tuhan Yesus pernah dikasih cerita oleh orang Saduki. Sanhedrin ini berkata begini, "Guru, ada cerita begini. Ada seorang perempuan, dia menikah dengan seorang laki-laki, anak sulung. Dan suaminya tidak lama kemudian meninggal. Ada adiknya yang kedua. Secara hukum tradisi, adiknya ini harus menikahi kakak iparnya untuk bisa mendapatkan anak, dan anak pertama itu adalah milik kakaknya. Tapi belum punya anak, mati. Adiknya yang nomor 3 melanjutkan lagi pernikahannya. Mati lagi, adiknya yang keempat melanjutkan lagi, mati lagi, sampailah yang ke-7. Kemudian orang Saduki bertanya, "Guru, perempuan ini tercatat sebagai istrinya siapa?" Yesus dijebak. Ya, karena orang Sanhedrin, orang-orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Yesus berkata bahwa mereka ini pakai pikirannya sendiri.
Ya, di dalam dunia roh tidak ada orang yang kawin mengawinkan. Di dalam alam sana manusia hidup seperti malaikat, ya, tidak kawin mengawin. Dijawablah oleh Yesus seperti itu. Dan orang Saduki diam 1000 bahasa. Nah, Imam Gamaliel dipercaya oleh kelompok ini, Saduki. Imam Gamaliel berasal dari Farisi. Dan ada kelompok satu lagi, kelompok Esseni. Ya, Esseni. Kalau yang pernah pergi ke Israel, Anda tahu di Laut Mati, di sana ada satu komunitas namanya kelompok Esseni. Semua laki-laki, dan mereka kerjanya cuman menyalin Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, sehari-hari mereka menghidupi kehidupan seperti yang diajarkan oleh kelompok Esseni itu. Ya. Tidak ada perempuan. Kering. Ya. Tapi yang menarik adalah di Laut Mati, dalam setahun kalau tidak salah, turun hujan tidak lebih dari 2 minggu kalau tidak salah. Ingat saya ya. Nah, terus bagaimana dia bisa hidup dengan air? Sementara posisi Laut Mati itu adalah 400 meter di bawah laut. Ya. Nah, Yerusalem yang gak jauh dari situ 400 meter di atas laut. Jadi jarak Yerusalem dengan Laut Mati itu 800. Kalau di Yerusalem terjadi hujan lebat, air selalu turun ke tanah yang rendah. Pasti akan lari ke area Laut Mati. Seringkali terjadi di Laut Mati nggak ada hujan, tiba-tiba banjir. Dari mana itu banjir? Dari tempat yang tinggi, dari Yerusalem. Bayangin, turunnya 800 meter. Air itu seperti air bah. Bisa di siang hari bolong, tiba-tiba ada air bah. Kalau orang nggak ngerti ceritanya, wah ini mukjizat. Ya, karena di Yerusalem yang lebih tinggi terjadi hujan dan air itu turun, terus lari dengan kencang menuju ke permukiman orang Esseni. Esseni nggak punya air. Tapi karena di Yerusalem sering kali turun hujan, air itu turun dan mereka siapkan penampungan-penampungan. Jadi orang-orang Esseni yang tinggal di Laut Mati, mereka tetap mendapatkan air lebih daripada cukup. Nah, mereka tinggal di situ. Inilah kelompok Esseni. 3 kelompok ini semuanya menghormati Imam Gamaliel. Ya. Nah, waktu situasi seperti ini, Imam Gamaliel menyampaikan pandangannya. Ya, disuruhlah murid-murid Yesus tadi untuk keluar. Kemudian Imam Gamaliel menceritakan, "Hai orang Israel, cermati ini. Pernah muncul si Teudas. Dia berhasil mengumpulkan orang. Namun tatkala Teudas mati, bubar. Kemudian ada muncul Yudas dari Galilea. Tatkala Yudas ini mati, organisasi itu juga bubar. Nah, kelompok yang sekarang, kelompoknya Yesus, pemimpinnya Yesus. Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, sudah disalibkan, sudah mati dan dikubur di kuburannya Yusuf Arimatea. Mati sudah. Namun, Minggu pagi itu telah terjadi peristiwa yang menggemparkan. Dan saksinya adalah prajurit-prajurit dari Pontius Pilatus. Ya, saya sudah sampaikan ini. Mereka ada kelompok kecil, mereka menjagai eksekusi penyaliban Yesus. Kelompok yang sama ini dilanjutkan untuk menjaga kuburnya Yesus. Dan pemimpinnya adalah seorang yang sudah kita pernah dengar namanya, ya, Gaius Longinus.
Dia punya mata juling, matanya rabun, kabur, dan pada waktu dia menusuk lambungnya Yesus, air dan darah itu, karena dia kurang begitu jelas, maka dia mendekati objek itu. Ditusuklah supaya nggak salah tusuk. Waktu ditusuk, air dan darah nyipratin wajahnya Gaius Longinus. Apa yang terjadi? Saat itu juga dia melihat ada kesembuhan atas matanya Longinus. Yang tadinya kabur, dia melihat jernih. Yang tadinya juling, tidak juling lagi. Langsung sejarah gereja mencatat. Dia langsung turun. Dan dia mengucap terima kasih kepada Yesus yang masih tergantung di atas kayu salib. Nah, apa yang terjadi? Yesus dikubur, waktu Minggu subuh kebangkitan itu. Longinus masih menjadi komandan regu itu, menjaga kubur Yesus itu. Dan waktu saatnya Yesus harus bangkit, ada kilat. Longinus saksi mata kebangkitan Yesus. Longinus saksi mata pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati. Kalau Yesus tidak mati, sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Longinus melihat itu. Setelah peristiwa kebangkitan itu, Longinus mengundurkan diri dari ketentaraan. Dan dia menjadi orang biasa, dan sejarah gereja mencatat Longinus ini menggabungkan diri kepada murid-murid. Nah, apa yang dikatakan Gamaliel? Teudas mati bubar. Yudas mati bubar. Tapi Yesus mati tidak bubar. Ini yang dicatat oleh Gamaliel. Itu sebabnya Gamaliel menasihati Sanhedrin. Dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, ayat 38. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Jelas nasihatnya. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Suruh membiarkan. Ini nasihatnya Gamaliel. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ini yang dikatakan Gamaliel. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Wow. Biarkanlah mereka. Jangan bertindak apa-apa, biarkan mereka. Wow. Ini nasihatnya Gamaliel. 39. Tetapi jikalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Nanti kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, Petrus ditangkap, Petrus dipenjarakan, Petrus diborgol tangannya dengan rantai, dengan kakinya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan semuanya itu, dan akhirnya Petrus keluar. Itu yang terjadi. Kemudian kita lanjut lagi. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa engkau melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ini yang luar biasa. Dia sebagai orang Farisi, dia menyatakan pandangannya dan pendapatnya. Orang Saduki menyetujui, Farisi menyetujui, Esni menyetujui. Ini luar biasa. Kemudian ayat yang ke-40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka
dilepaskannya. Wow. Imam Gamaliel, dia berani menyatakan pandangannya. Dan pandangannya itu disetujui. Waktu saya membaca ini, saya mendapatkan impresi Gamaliel sebagai seorang cendekiawan yang pandai. Setiap kejadian berkaitan dengan Yesus, dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin, Gamaliel tidak sendirian. Karena ada Yusuf Arimatea. Gamaliel tidak sendirian. Karena ada Nikodemus. Semuanya anggota Sanhedrin. Sanhedrin tadi sudah saya katakan, satu badan, jumlahnya 70, dan tambah satu imam besar, 71. Imam Gamaliel termasuk di situ. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama, meninggalkan Sanhedrin dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka bersukacita, wow. Mereka dianiaya, mereka disesah, mereka sukacita. Oh, luar biasa. Ya, waktu saya membaca ini, pada zaman itu ya, sudah ada tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang sudah mulai percaya kepada Yesus. Soal Nikodemus, Anda bisa membacanya Yohanes pasal 3. Diskusi Yesus dengan Nikodemus. Dan sejak itu diam-diam Nikodemus menjadi muridnya, namun dia tidak berani menyatakan terang-terangan, tidak berani. Ya. Kemudian Yusuf Arimatea, begitu Yesus mati, dia datang kepada Pontius Pilatus dan minta supaya mayatnya Yesus diturunkan sebelum Sabat dan dikuburkan di kuburannya Yusuf Arimatea. Dan sekarang kita melihat Gamaliel, imam, rabi besar. Dia juga berkata kepada teman-temannya, orang-orang Sanhedrin itu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Ini satu nasihat yang cukup berani. Ya. Dikatakan, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, kedua rasul ini. Biarkanlah mereka. Wow. Kalau dia tidak mempelajari terlebih dahulu, tentu dia akan takut berbicara. Dan apa yang terjadi? Firman berkata, semuanya menerima nasihat itu. Ya. Oh, puji Tuhan. Nah, kemudian ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wow. Yesus adalah Mesias. Mereka memberitakannya di bait Allah. Mereka memberitakan di rumah-rumah. Dan yang diberitakan adalah Yesus yang adalah Mesias. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Anda adalah jemaat yang Yesus bentuk. Dibentuk atas pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Yesus berjanji memberikan kepada jemaat yang dibentuknya, yaitu satu janji, bahwa alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Yesus bentuk. Dan kunci kerajaan surga telah diberikan kepada jemaat yang Yesus bentuk. Masalahnya adalah, jangan pernah menganggap janji ini otomatis. Kesalahan bertahun-tahun, beratus tahun adalah menganggap semua janji Tuhan otomatis. Janji Tuhan harus direspon dengan iman. Dan Imam Gamaliel
dia telah menjalankan fungsinya. Dia bisa mencegah, dia cegah. Dia katakan, jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi, kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Pada zaman itu, pada situasi itu, nasihat Imam Gamaliel, Rabi Gamaliel, cukup berani. Dan dikatakan bahwa nasihat itu diterima oleh semuanya. Ada orang Saduki, Gamaliel bukan orang Saduki. Ada orang Farisi, Gamaliel orang Farisi. Ada orang Eseni, Gamaliel bukan orang Eseni. Ya. Saya berharap Anda mulai ngerti sekarang. Jadi rupa-rupanya pada zaman Yesus sudah ada 3 tokoh besar. Nikodemus, Yusuf Arimatea, dan Gamaliel. Dan Gamaliel ini adalah gurunya Rasul Paulus. Sebelum itu namanya adalah Saulus. Gamaliel adalah gurunya Saulus. Dan saya yakin Gamaliel pasti memberitahu kepada Saulus, aku sedang mengamati Yesus. Dan Yesus ini Mesias. Apa yang terjadi? Di dalam Kisah Rasul pasal 9, dikatakan bahwa Paulus, waktu itu namanya masih Saulus, dia memberitakan firman di antara orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik. Ya. Yang ada di Damsyik. Oh, haleluya. Apa yang terjadi? Dikatakan setelah seorang yang bernama Ananias, ingat, Ananias bukan salah satu rasul. Ananias adalah aktivis gereja, orang yang percaya kepada Yesus. Dari kota Damsyik, sekarang namanya Damaskus. Ya. Apa yang dikatakan? Bahwa Saulus telah meyakinkan mereka. Saulus meyakinkan orang-orang di Damsyik, ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Begitu cepat dia pergi ke Damaskus, Damsyik, berjalan ditemani beberapa orang. Tidak disebutkan berapa orang, tapi yang jelas lebih dari 2 orang. Karena apa? Begitu Saulus buta karena kena sinar itu, Saulus harus dituntun kiri dan kanan. Bagaimana dengan barang-barangnya? Pasti ada yang membawakannya. Itu sebabnya saya yakin lebih dari 2 orang. Apa yang terjadi? Kemudian Saulus ke Damsyik, didoakan Ananias. Sembuhlah saat itu setelah didoakan. Bisa melihat kembali, kemudian dia makan, semangatnya tumbuh kembali, dan dia ditawari oleh Ananias, dibaptis. Saulus mau, Saulus dibaptis. Setelah Saulus dibaptis, Saulus mulai membagikan firman. Dan dia yang tadinya melawan Yesus, menganiaya murid-murid Yesus, jemaat yang percaya kepada Yesus, saat itu berubah. Dia justru meyakinkan bahwa Yesus Mesias, Yesus adalah anak Allah. Oh, kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, Saulus berhasil meyakinkan mereka. Ayat yang ke-20. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu ayat 20. Ayat yang ke-22,
Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus Mesias dibuktikan Saulus, Yesus anak Allah juga dibuktikan Saulus. Ini adalah inti dari pengakuan Petrus. Waktu itu Yesus bertanya, "Menurut kamu siapa aku?" Petrus maju dan berkata, "Engkau adalah Mesias dan engkau adalah anak Allah yang hidup." Wow, saya berharap Anda mulai nangkep ini. Jadi rupa-rupanya waktu zaman itu setelah sebelum kebangkitan, sebelum kematian, Nikodemus datang. Bertanya empat mata dengan Yesus. Dan Nikodemus yakin Yesus dari Allah. Kemudian waktu Yesus dijatuhi hukuman mati, Yusuf Arimatia datang kepada Pontius Pilatus minta supaya mayatnya diturunkan sebelum Paskah dan akan ditaruh di kuburan pribadinya Yusuf Arimatia. Dan setelah bangkit, muncullah Gamaliel yang berkata kepada mereka, "Jangan kau apa-apakan mereka. Jangan kau apa-apakan mereka, lepaskan mereka." Dan nasihat itu diterima oleh orang Saduki, orang Farisi, dan orang Eseni. Oh, haleluya. Tutup Alkitabmu. Tuhan, kami sudah mempelajari firman-Mu. Kami mendapati 3 orang paling tidak. Nikodemus, anggota Sanhedrin. Yusuf Arimatia, anggota Sanhedrin. Dan yang ketiga, Gamaliel, Rabi Gamaliel. Dia juga anggota Sanhedrin. Ketiga-tiganya kami melihat bahwa mereka percaya kepadamu. Tuhan, kami umat-Mu yang tersebar dimanapun, yang mendengar berita saat ini, mereka juga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada kebangkitannya, percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan, pada waktu Engkau habis bertanya kepada murid-murid-Mu, dan Engkau berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan Petrus ini." Jemaat yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan Engkau Tuhan berkata bahwa alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Kau bentuk. Tuhan, kami semuanya ini adalah jemaat yang Kau bentuk. Engkau berkata, alam maut tidak boleh menguasainya. Alam kegagalan, alam kemiskinan, alam yang dikuasai maut tidak boleh menguasai jemaat-Mu. Dan Kau berkata, kunci-kunci kerajaan surga Kau berikan kepada jemaat-Mu ini. Tuhan, kami adalah jemaat-Mu yang mengerti rahasia firman-Mu. Meteraikan itu Tuhanku. Dan kami percaya alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Kau bentuk. Kami percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur untuk kami dan berkata kepada kami, "Ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku." Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita deklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit semuanya yang ada di tubuhku telah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku, semua juga sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Tuhan, sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan
bersama saudara-saudaraku dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal-Mu. Hidup kekal-Mu sekarang menjadi satu dengan hidup kami. Itu sebabnya kami deklarasikan sesuai dengan firman-Mu bahwa di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemusnahan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada jalan buntu, tidak ada nasib buruk. Ini adalah iman kami. Dan kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami setuju janji-Mu ini direalisasi dalam hidup kami. Sekarang kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, ada tanda-tanda milik Yesus pada tubuh kami, yaitu darah. Darah penebusan-Mu, darah penyucian-Mu, darah pendamaian-Mu, dan darah pembenaran-Mu ada pada kami. Itu sebabnya kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan ini adalah darah Yesus yang menjadi tanda bagi kami. Selanjutnya Engkau berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan menyusahkan kami, roh jahat yang akan mencelakai kami, situasi kondisi yang akan merugikan kami. Tidak boleh ada. Karena pada tubuh kami ada tanda milik Yesus. Tuhan, kami percaya. Kami setuju ini diwujudkan dalam hidup kami. Karena ini adalah proteksi-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan dalam doa-doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran ini, di mana saja mereka berada. Tuhan, kami katakan tatkala mereka percaya bersama dengan kami, proteksi-Mu juga terjadi dalam hidup mereka. Kami juga terus berdoa untuk persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Tuhan, satu hal yang pernah terjadi di Mesir, Engkau membuat perbedaan antara orang Mesir dengan orang-orang-Mu, bangsa Israel. Kami mohon demi nama Yesus, terjadilah itu dalam hidup kami. Engkau membuat perbedaan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk itu. Sekarang Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mempunyai sakit penyakit. Apapun sakit penyakit itu. Firman-Mu berkata, darah Yesus membenarkan organ-organ tubuh. Membenarkan hidup jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tatkala pembenaran itu sudah terjadi, maka enggak bisa dikuasai oleh masalah di dalam tubuh-Mu, di dalam organ-Mu. Ini iman kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami juga mendukung doa Presiden kami, Presiden Jokowi, beserta tim Wapres, Menko, dan menteri-menteri. Tuhan, kami terus berdoa supaya menteri-menteri yang ada ini boleh dipagari dan diingatkan bahwa jangan sampai mereka korupsi, jangan sampai mereka merugikan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa biarlah pemerintah kami dapat menyelesaikan mandat yang harus dikerjakan.
Tuhan, kami mendengar bendungan-bendungan akan terus dibuat supaya mensuplai air bagi sawah-sawah. Supaya pangan ini Tuhan, yes, berdikari dalam bidang pangan. Oh, terima kasih Tuhan. Jauhkanlah dari resesi, jauhkanlah dari kelaparan. Dan kami percaya, kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa mohon darah Yesus yang membenarkan tanah-tanah di mana tanah-tanah ini ada. Dan kami percaya darah Yesus membuat benar tanah yang kurang subur dibuat subur. Terima kasih Tuhan, sehingga semua produk pangan dihasilkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa demi nama Yesus, ada darah Yesus atas bangsa kami. Tidak ada tulah yang boleh menguasai bangsa kami. Ini adalah iman kami. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhanku. Kami sudah selesai, saudara-saudaraku, silakan berdiri. Angkat tanganmu. Aku akan berdoa minta darah Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mengangkat tangannya dan aku minta darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan mereka dan firman Tuhan berkata, darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasainya. Kami katakan damai yang dari Tuhan, sukacita, agape, kasih Tuhan, turun atas mereka, memimpin kehidupan mereka dengan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Kami percaya terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.